Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, mudah-mudahan kita selalu tetap semangat dalam pembelajaran. Oke, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Melalui video ini saya akan menjelaskan materi untuk kelas 11 TKJ mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa menyimak dan nanti bisa mempraktekkan langsung dari video tutorial ini. Oke, selanjutnya silakan bisa anak-anakku perhatikan untuk video berikut ini. Saja untuk mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan untuk kelas 11 TKJ dengan materi ini adalah Virtual Local Area Network atau bisa kita sebut dengan VLAN. Kita langsung ke topologi yang akan kita bikin. Ya, topologinya kita bikin ada 3 VLAN. VLAN ID 20 dengan namanya guru, VLAN ID 40 dengan namanya siswa, dan VLAN ID 30 dengan namanya TU. Untuk VLAN 20 nanti ditempatkan pada port 1 sampai port 5. VLAN ID 40 nanti ditempatkan pada port fast Ethernet 6 sampai fast Ethernet 10. Untuk VLAN ID 30 nanti ditempatkan pada fast Ethernet 11 sampai fast Ethernet 15. Nanti IP addressnya kita lihat untuk VLAN ID 20 itu dari 192.168.1.1/24, 10.2/24, dan selanjutnya. Untuk VLAN 40 IP addressnya adalah 192.168.20.2, dan untuk VLAN ID 30 192.168.30.2 30.1. ya, ini untuk VLAN ID 30 yang ditempatkan pada fast Ethernet 11 sampai 15. Ini tabelnya, tabel penjelasannya yang tadi udah dijelaskan. Adapun nanti langkah-langkahnya pada saat kita buat pada paket tracer, yang pertama buat topologinya dulu, selanjutnya buat IP address di setiap PC, selanjutnya kita konfigurasi. Yang pertama akan kita lakukan adalah buat VLAN ID, buat nama VLAN, selanjutnya kita akan lihat hasil VLAN-nya. Kalau sudah terdaftar baru kita mendaftarkan setiap interface-nya. Selanjutnya setelah didaftarkan baru kita lihat hasil registrasi interface. Ya, selanjutnya untuk mendaftarkan IP setiap VLAN supaya dapat di remote itu kita gunakan SSH, maka kita daftarkan IP addressnya untuk setiap VLAN ID. Selanjutnya kita buat enkripsi passwordnya untuk yang SSH tadi, baru kita cek hasilnya apakah di setiap komputer itu terhubung pada setiap VLAN ID-nya, dan kita nanti terakhir kita coba SSH-nya di setiap komputer apakah bisa kita lakukan. Oke, kita langsung nanti ke praktek. Baik, kita praktekkan saja. Untuk VLAN, yang pertama kita buka program Cisco Packet Tracer. Selanjutnya kita bikin topologi yang terdiri dari 3 VLAN. VLAN 20 untuk guru, VLAN 40 untuk siswa, VLAN 30 untuk TU, dimana masing-masing VLAN terdapat 2 laptop atau 2 komputer. Oke, setelah buat topologi baru kita memberikan IP address pada masing-masing laptop. Ya, oke. Untuk VLAN 20 192.168.10.1. Oke, untuk laptop yang kedua kita kasih IP address 192.168.10.2.
Untuk laptop yang di VLAN 40 kita kasih IP address 192.168.20.1. Untuk laptop yang kedua di VLAN 40 192.168.20.2. Oke, untuk di VLAN 30 kita kasih IP address 192.168.30.1. Untuk di laptop yang kedua 192.168.30.2. Ya, oke. Untuk IP address sudah kita berikan ke masing-masing laptop. Selanjutnya kita konfigurasi switch-nya. Kita buka. Ntar kita masuk ke privilege, kita masuk ke global config. Oke, yang pertama kita lakukan, kita bikin hostname dulu. Hostname-nya switch 1. Oke, baru kita langkah berikutnya adalah membuat nama VLAN ID sama nama VLAN 20, namanya name guru, exit. Untuk VLAN 40, VLAN ID 40 kita kasih namanya adalah siswa. Ya, kita exit dulu, baru kita buat VLAN 30, namanya adalah TU. Ya, oke, kita keluar, kita lihat hasilnya. Untuk melihat hasil boleh dari global terminal atau dari privilege, mode privilege. Kalau dari global terminal kita harus kasihkan yang namanya do show VLAN brief. Ya, oke, kita lihat perbesar. Ini 20 VLAN 20 guru, VLAN 30 TU, VLAN 40 siswa. Sudah kita bikinkan. Oke. Adapun kalau kita mau melihat posisi dari privilege, maka kita ketikkan langsung show VLAN brief tanpa disertai dengan do. Ya, sama saja. Oke, selanjutnya kita masuk ke terminal lagi. Kita memasukkan interface, meregister interface ke dalam VLAN. Interface range ini antara fast Ethernet 01 sampai 5 itu digunakan untuk VLAN 20. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, exit. Selanjutnya kita mendaftarkan interface range FA06 fast Ethernet 06 sampai 10. Bentar, boleh kita singkat switch port SW mode akses. Ya, switch port disingkat lagi boleh, mode switch port akses kita singkat boleh, VLAN 40. Exit. Selanjutnya kita mendaftarkan untuk fast Ethernet FA011 sampai 15, switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Exit. Oke, kita lihat do show VLAN brief.
Ya, oke, kita lihat di sini VLAN ID 20 namanya guru. Ini port yang sudah aktif adalah Fast Ethernet 01, 02, 03, 04 dan 05. Sedangkan untuk VLAN ID 30 untuk TU Fast Ethernetnya dari 11 sampai 15, dan VLAN ID untuk 40 nama VLAN-nya adalah siswa, itu dari port 6 sampai port 10 sudah aktif. Oke, selanjutnya kita supaya bisa diakses dengan SSH pada setiap VLAN-nya, maka kita daftarkan untuk masing-masing VLAN dengan IP interface VLAN 20. Oke, IP address-nya 192.168.10.254. Oke, kita kasih IP 254 ya. Hostnya 255.255.255.0. Oke, exit. Kita daftarkan untuk interface VLAN 40. Oke, IP address 192.168.255.255.255.0. Oke, exit. Ya, kita lanjutkan untuk interface VLAN 30. Ya, oke. Kita kasih IP address 192.168.255.255.255.255.0. Enter. Oke, exit. Selanjutnya kita bikin enkripsi yang nanti diakses lewat SSH. Enable secret. Ini kita bikin passwordnya yang di secret itu namanya masuk misalkan ya. Selanjutnya kita bikin IP domain name misalkan nesaba.net. Bentar. Username untuk SSH misalkan nama kita Manaf dengan password yang di secret itu masuk. Bentar. Line VTY 02 ini bisa diakses oleh 2 orang. Transport input SSH. Nah, oke, itu ada kesalahan kurang N. Transport input SSH. Oke, di enter. Login lokal. Oke, kita keluar dulu, exit. Crypto K generate RSA. Oke, bentar. Kita lihat to show IP SSH. Ya, oke, selanjutnya kita bisa koneksikan ke masing-masing VLAN. Kita coba pada VLAN 20 kita koneksikan komputernya dari IP 10.1 ke IP 10.2. Oke, bisa klik sini, kita pilih command prompt ping 192.168.10.2. Ya, oke, reply from byte-nya 32 ini terkoneksi. Misalkan dari 22 ke 21. Ya, kita koneksikan ping 192.168.20.1. Ya, oke, terkoneksi. Boleh menggunakan command prompt atau bisa kita gunakan yang di samping ini. Kita klik
Kita coba kita koneksikan. Kalau sukses ya kita lihat ini sukses. Kita hapus dulu biar kelihatan ya. Oke, sukses ya. Untuk koneksi sesama VLAN sudah terkoneksi. Selanjutnya adalah kita mencoba mengakses switch dari masing-masing PC ataupun laptop. Kita coba dari laptop 0 coba ya. Kita kesini command prompt, baru kita panggil SSH min L ya. Tadi username-nya namanya Manaf, IP-nya adalah 192.168.10.254 ya, karena kita ngaksesnya dari VLAN 20 yang tadi sudah kita kasihkan IP-nya adalah 192.168.10.254 ya. Oke, enter, passwordnya masuk, enter ya, enable. Oke, passwordnya masuk ya, sip. Ini udah sudah berjalan untuk SSH nya. Nanti bisa dicoba oleh dari komputer lain atau VLAN lain. Misal dari VLAN 30 kita akses coba SSH min L, Manaf username-nya, IP-nya 192.168.30.254 karena kita diaksesnya dari VLAN 30 ya. Oke, kita passwordnya masuk, enter, enable ya, password masuk. Oke ya, ini koneksi sudah oke. Kita konfigurasi switch dari SSH juga sudah oke, sudah berjalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.